kelanjutan kompetisi Liga 1 ini ya berlangsung tanpa penonton hingga kapan? Hingga akhir musim kompetisi. Jadi bukan sampai bukan sampai putaran 1, tapi sampai akhir musim kompetisi tanpa penonton gitu. Saya ada informasi nih teman-teman bahwa yang kemarin katanya kan berita itu rencananya sistem bubble dan tanpa penonton itu sampai akhir putaran pertama. Nah, ternyata dari Menko Polhukam ini Liga 1 ini dilanjutkan ya jelas ya untuk merampungkan musim kompetisi yang sedang berjalan, tapi dengan catatan nih ya dengan catatan kelanjutan kompetisi Liga 1 ini ya berlangsung tanpa penonton hingga kapan? Hingga akhir musim kompetisi. Jadi bukan sampai bukan sampai putaran 1, tapi sampai akhir musim kompetisi tanpa penonton gitu. Gitu, teman-teman. Yaitu diunggah langsung oleh Bapak Mahfud MD ya. Karena kenapa? Karena masih terus ya mengusut tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi teman-teman jangan dulu berharap nih ya, gak tahu nih nanti perubahan atau enggak, tapi untuk sekarang jangan dulu berharap di putaran kedua Liga 1 ini teman-teman bisa nonton, enggak ya, enggak. Nih, apa yang bisa kita dengarkan nih, Boboto dengarkan atau Brukurs dengarkan dari Om Babus nih, silakan Om Babus. Oke, ini ada beberapa berita sih, ada 3 lah ya. Yang pertama ini ada pelaporan dari FIFA itu sendiri ya. Yang pertama FIFA tengah melaporkan 4 pemain Uruguay udah nggak masuk ke 16 besar, yakni Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diogo Godin, dan Fernando Muslera ke Komite Disiplin FIFA gitu ya. Jadi keempat ini tuh memang ada masalah pada saat dia kemarin sama adu penalti gitu ya, sama Ghana gitu ya, kalau nggak salah Uruguay ini teh itu ada yang nggak puas lah ceritanya mah gitu di pertandingan itu, terus udah gitu ngejar wasit secara marah-marah gitu loh. Nah ini sudah melanggar komite disiplin lah kasarnya gitu, komite disiplinnya FIFA gitu ya. Jadi kasarnya marahnya tuh yang bener amek merenya gitu kan. Nah itu keempat itu kena masalah tuh sekarang gitu loh. Cuman FIFA belum memutuskan kapan mereka akan masuk ke dalam sidangnya gitu ya. Tapi mereka sudah masuk ke dalam laporan gitu loh, laporan di komite disiplin FIFA gitu ya. Nah yang keduanya terlalu keras dalam ini mungkin ya. Protes. Terlalu keras dalam protesnya, oke. Gitu. Jadi memang mungkin FIFA ada standar kalau protesnya kudu kumaha gitu ya, sopan santun atau merenya. Jadi ini meureun marah pisan, meureunnya amok meureunnya. Nah di situ udah melanggar katanya gitu. Jadi kudu jadi pemain santun. Kan aya Boboto santun. Gitu. Santun atuh. Ana pemain riweuh wah geus ada supporter pasti riweuh eta mah. Oke, siap. Oke, yang kedua ini pelaporan yang terjadi timnya Serbia nih masih berlanjut nih. Jadi tim Serbia itu ternyata kan kita pernah di episode kemarin juga tim Serbia itu sudah masuk ke dalam pelaporan FIFA ya. Jadi karena sudah rasis dan fasis, termasuk supporternya juga gitu. Nah ini tuh ternyata ada kasus baru, sama juga si pemainnya nggak ada di TV sih kelihatannya, tapi terekam oleh beberapa saksi mata dan itu laporannya diberikan ke FIFA dan itu sekarang diproses lagi gitu. Jadi diproses ya. Berlipat-lipat nih kelihatannya tim dari Serbia kemarin gitu ya, akan diproses sama FIFA gitu ya. Ini isinya tetap sama tentang rasis dan fasis gitu. Jadi fasisnya sekarang malah ke warga Albania gitu ya. Jadi kasarnya memang ada satu nyanyian yel-yel khusus yang sudah mereka pernah buat muridnya. Jadi Albania perlu dibunuh, Albania teh harus dibunuh, Albania harus dibunuh gitu isi lagunya teh gitu. Dan itu sempat terjadi katanya di pertandingan itu sempat dihentikan dulu katanya pertandingan itu supaya supporter jangan nyanyi itu gitu. Terus mereka juga pakai simbol-simbol khusus yang mengenang pada saat
terjadinya perang Bosnia dan Herzegovina itu gitu ya. Jadi betul-betul ini wah udah perang ajar lah ceritanya gitu ya. Jadi ini kayaknya akan berlapis-lapis nih si tim Serbia ini gitu. Oke, Nah, itu ini pelatihan. juga sebagai pelajaran ya sebetulnya untuk kita semua nih yang Tuh. di termasuk supporter Indonesia mungkin untuk tidak menyanyikan hal-hal yang memang itu bisa yang berlawanan dengan hukum gitu atau melawan Ya, hukum. betul, Wah, betul rugi ya, sekali. rugi ya. Betul, Dan rugi kemudian sekali. efeknya juga bakal besar gitu. Jadi Betul. baiklah Jadi saya disebut bobotoh santun ge ayeuna mah. iya dan memang harus begitu, Mang. Jadi Gitu ya. kita Bobotoh ID ini mengharapkan Bobotoh Persib khususnya gitu ya. Jadi yang meringan santuy gitu karena eh, apa meskipun Persib itu timnya katakanlah Superman KB gitu ya. Kalau supporternya tidak selaras dengan aturan-aturan, dia nggak akan bisa maju karena ada Hmm, aturan-aturan disiplin itu gitu loh. Jadi hmm, hmm, sayang sekali gitu loh. Jadi hmm, takutnya nanti jadi banyak terjebak hmm. permainan yang Benar. sebetulnya terjadi dari pihak supporter gitu ya, bukan dari Hmm, hmm, pemainnya dari kualitas. Nah hmm. itu sangat disayangkan. Jadi kita Masa. sih terus mendorong ya Boboto supaya tetap santuy gitu loh Hmm, dan sopan gitu ya. hmm. Nah, ini ngomong-ngomong ini Komdis FIFA beunghar juga nah. Oke, lanjut Om. Itu mah geus pasti. Itu pasti. Geus pasti. Oke, ini dua cerita terakhir ya. Jadi Siap. alhamdulillah nih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ya, itu ternyata juga selain kemarin telah mengirimkan satu event khusus tentang budaya seni Indonesia yang di dalamnya juga kan ada Saung Angklung Ujo ya, dan tarian Minang, tarian macam-macam gitu ya. Itu ada Hmm, event yang hmm, khusus untuk Indonesia. Terus hmm. sekarang juga minggu kemarin dia baru datang hari Senin kemarin dia bawa komodo Mang Dede tuh Brokers bawa komodo raksasa komodo numpang gedena gitunya di Pulau Komodo dibawa ke itu gitu dibawa ke Hmm, Qatar untuk dipamerkan gitu loh. Nah sekaligus itu menjadi tontonan yang luar biasa juga hmm. orang-orang bule gitu nya ya cak-cak badak gitu ya naon dia gitu kan iya belum pada tahu komodo makan cuma di Heeh. Indonesia artinya luar biasa Iya, kan. iya. Itu menjadi satu tontonan yang menarik sekali. Hmm, Terus hmm, ditambah juga Sandiaga Uno itu apa nyimpen bil nyimpen billboard di 3 titik lokasi di Jakarta yang diperkirakan estimasi kalau dari sisi advertisingnya sih diperkirakan 2,3 juta lebih orang bisa melihat di billboard itu Oke. gitu. Jadi untuk Oke. ini pariwisata mengenalkan pariwisata Indonesia itu seperti apa. Hmm, 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 Gitu. hmm, hmm. Ya mudah-mudahan ya Oke. eventnya ya, amin. Ya, tuh jadi banyak banyak wisatawan yang nanti mungkin datang ke Indonesia ya. Betul, itu yang diharapkan. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, apalagi nih? Oke, ini ada berita yang sebetulnya serem ya dari dulu kita Bentar Om Bos. ya Kayaknya suaranya ke ini. gimana sekarang? Masih? Oke, nih Oke, kerekek kerekek masih? kerekek kerekek. Nah, oke. Siap. Oke. Oke. Ya. Ini ada kita kan pernah memberitakan ya apa ketentuan-ketentuan supporter yang datang ke Doha itu atau nonton di stadion itu harus sopan segala macam. Tapi iya teh aya nekat Mang Dede. Nah, gitu. Model Naon asal cenah? Kroasia eta make berahungkul datang asup asup ke stadion teh. Aduh ampun ya Kroasia mah ya wae. Memang gelis sih gelis pisan. Tapi itu jadi banyak difoto sama orang-orang lokal gitu ya. Artinya tapi orang-orang lokal itu ya kita nggak tahu tapi ada satu versi yang mengatakan saya memoto dia itu laki-laki ya. Uh, bahwa saya itu sebenarnya nggak suka dia gitu. Ini salah satu contoh gitu. Bukan dalam artian bukan dalam tapi ada juga laki-laki yang mungkin yang niatnya lain gitu ya. Yang Hmm. dokumentasi orang gitu tapi misalnya gitu ya. Berarti saya Tapi teh ini jomblo. Hah. aduh, tapi ini untuk ditangkap cuman di apa cuma Diperingati ya. ditegur dulu supaya dia memakai bajunya lagi gitu. Jadi dia memang Hmm. sengaja di luar dia pakai baju pas pintu masuk pas di dalam gitu.
itu baju. Ini cukup mencolok karena dia pakai bra itu warnanya merah putih teh. Waduh, kerma gelis ya, ya ampun. Indonesia eta berarti lain ti. Tapi emang merah bareng jeung bodas oge sih Kroasia. Gitu ya, modal asal Kroasia. Namanya Ivana Knoll gitu namanya. Ivana Ini, 0, Knoll. teangan Pak. Ivana Knoll. Ah, itu memang di list tapi dia udah dibilangin sebetulnya sudah sering diingatkan jangan sampai overacting gitu ya. Tapi ternyata pas kemarin itu diberitakan sama salah satu media asing itu dia open pisan gitu, tinggal berahungkul gitu. Lucu. Lucu. Oke, itu aja mungkin Mang Dede. Siap Om Babus, terima kasih banyak. Sing salah rehat. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.